Shalom seluruh keluarga besar GBI Sutoyo Tebing Tinggi. Selamat hari Minggu. Selamat kita boleh datang beribadah kepada Tuhan. Ada beberapa pengumuman di Minggu tanggal 5 April ini. Yang pertama, seluruh kegiatan pelayanan kita, ibadah kita diselenggarakan secara online dengan menggunakan YouTube, yaitu YouTube GBI Sutoyo. Kebaktian FA, kebaktian pemuda, ibadah raya pagi hari jam 8 pagi, jam 10 pagi, dan yang jam 18 malam itu akan dilaksanakan secara online. Karena itu jemaat dapat mengikuti secara langsung dari YouTube, dari rumah atau dari kamar masing-masing. Kemudian pengumuman yang kedua, seluruh keperluan pelayanan bagi jemaat dapat terus menghubungi dengan cara menghubungi ketua-ketua FA masing-masing untuk keperluan-keperluan pelayanan, dan ketua-ketua FA akan menghubungi para pengerja sesuai dengan kebutuhan dari pelayanan. Kemudian pengumuman yang ketiga, bagi jemaat yang mengalami kesulitan untuk keperluan makan, dapat menghubungi ketua-ketua FA untuk dapat disediakan untuk keperluan makan mereka dari pelayanan diakonia. Kemudian pengumuman yang keempat, jemaat yang hendak memberikan persembahan, karena kita sudah memasuki minggu yang pertama, baik itu persembahan ucapan syukur, baik itu persembahan diakonia, persembahan misi, juga persembahan buah sulung, karena sebentar lagi kita akan masuk dalam Paskah, dan juga persembahan persepuluhan dan persembahan-persembahan lain yang Tuhan itu gerakan untuk saudara-saudara berikan kepada Tuhan. Saudara dapat memberikan melalui Bank BRI dengan atas nama GBI Sutoyo Tebing dengan nomor rekening yang tertera di bawah ini. Dan setelah saudara-saudara mentransferkan, saudara dapat mengirimkan slip daripada pengiriman itu kepada nomor WA dari bagian keuangan yang tertera di bawah ini. Pengumuman yang kelima, yang terakhir tetapi sangat penting, dalam menyambut perayaan Jumat Agung, maka seluruh keluarga dapat mengambil roti perjamuan dan anggur perjamuan di gereja. Kami telah menyediakan paket-paket untuk masing-masing keluarga. Saudara boleh mengambil di jam kerja mulai Senin sampai Sabtu pukul 8 sampai pukul 12. Supaya pada waktu pelaksanaan Jumat Agung, semua keluarga-keluarga GBI Sutoyo dapat merayakan bersama-sama secara streaming ibadah Jumat Agung yang mulia. Demikian pengumuman bagi kita semua. Selamat beribadah, selamat menjalani hari-hari yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom. Puji nama Tuhan, kita tiba di bulan 4 ini semuanya karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Kita percaya sekalipun di sekeliling kita terjadi wabah COVID-19, tapi kita percaya bersama dengan Tuhan kita akan tetap kuat. Amin. 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 Saya persilakan semua umat Tuhan yang ada di rumah, dimanapun saudara merayakan ibadah pada hari ini, biarlah kita tetap memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya persilakan kita semua bangkit berdiri dan berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Kuat di dalam Tuhan. Dengarlah hai umatnya, dengar firman-Nya, janjinya bagi kita yang dikasihi-Nya. Terang Allah katakan terbit atas bumi, bangkitlah hai umat-Nya, jadi pemenang. Jadilah kuat, oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat bersama Tuhan. Amin. Dengarlah hai umat-Nya, dengar firman-Nya, janjinya bagi kita yang dikasihi-Nya. Terang Allah telah datang, terbit atas bumi, bangkitlah hai umat-Nya, jadi pemenang.
kuat, oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Come on. Jadilah kuat oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam. Oh, jadilah kuat oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Haleluya. Terus kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita, Bapak Ibu Saudara. Engkau dan saya adalah orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Katakan amin. Kita satukan hati, kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Kami kuat sampai dengan hari ini itu semua karena Tuhan. Kami aman sampai dengan hari ini itu karena perlindungan Tuhan. Dan kami merasakan damai sejahtera-Mu di dalam rumah kami Tuhan. Kami merasakan kasih dan kebaikan-Mu di setiap kehidupan kami. Dan mata dan hati kami tetap tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dari tempat ini Tuhan. Kiranya kuasa yang tidak terbatas boleh mengalir ke rumah-rumah yang pada hari ini beribadah secara online Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ini pujian kami. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Engkau yang kami rindukan Tuhan. Allah Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air, begitulah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikan yang kami terima lebih dari apa yang kami duga Tuhan. Oh,
jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan. bersama-sama Bapak Saudara katakan, Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandangmu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setiamu lebih dari itu, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. bersama-sama angkat tangan Bapak Saudara katakan, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. sebab kasih setiamu Tuhan, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kasih setiamu adalah untuk selama-lamanya dalam hidup kami Tuhan. Betapa ku merindukan-Mu. Kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan. Mari bantu sendiri saja bersama singers katakan, sebab kasih lebih dari hidup. Itulah yang kami rasakan pagi hari ini Tuhan. Kami merasakan kasih dan kesetiaan-Mu, Tuhan yang terus berjalan di depan kami, Tuhan yang terus menuntun setiap langkah-langkah kami, sehingga tidak ada di antara kami yang terpeleset ya Tuhan. Sebab kasih setia, sebab kasih setiamu lebih dari itu. amin. Kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from You are all things,
to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Jesus, for from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Yeah, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve. Sekali lagi, you are worthy of it all. You are worthy of it all. Kemuliaan-Mu turun bagi bangsa kami, Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu ada di tengah-tengah bangsa kami dan memulihkan keadaan bangsa kami hari-hari ini. Ada pujian, ada duka yang dibakar ya Tuhan. From you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, this day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day. Angkat kedua tangan saudara, katakan day and night. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. Musik saja saudara, kita sembah Tuhan. Saudara yang di rumah, saudara dimanapun berada, mari sembah Dia. Saudara boleh bernubuat bagi bangsa ini saudara. Saudara berdoa buat pemulihan buat saudara-saudara kita. Kami berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang berada di rumah sakit Tuhan Yesus. Kami berdoa buat tenaga medis Tuhan. Kami berdoa buat dokter, suster, perawat Tuhan. Berikan mereka kekuatan. Berikan mereka kekuatan.
Tuhan bangkitkan semangat mereka, bangkitkan iman mereka. Oh, mari bernubuat saudara, bernubuat, berdoa. Come on. Saudara yang di rumah mari berdoa. Percayalah, seruanmu Tuhan dengarkan. Oh, bukankah engkau sendiri yang berkata kepada danau itu, diam dan tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Kami berkata dengan iman kami pagi hari ini Tuhan, virus apapun itu, waktu Tuhan berkata diam, maka itu diam. Waktu Tuhan berkata reda, maka virus itu akan reda. Karena engkau berkuasa, engkau berdaulat Tuhan atas bumi beserta isinya Tuhan. Is our God, how great is our God, how great is our God. Oh, how great is our God, how great is our God, how great is our God. Sing, how great is our God, come on. How great is our God. How great is our God. Oh, how great is our God. Oh, how great is our God. How great is our God. How great is our God. Katakan besar Allahku, besar Allahku. Nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Dia besar, dia termulia saudara. Katakan besar. Engkau lebih besar dari apapun yang ada Tuhan. Nyanyikan besar Allahku, selamanya besar
besar, Allahku selamanya besar, dan selamanya besar, selamanya besar, dan selamanya, selamanya besar dan ajaib. Katakan Tuhanku. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah, kita berikan tepuk tangan kemuliaan kepada Allah yang besar. Kita sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Engkau dahsyat, Engkau hebat. Oh la 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 la. Iya la la ya se la la la. Haleluya. 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 Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit rain, menghiburkan yang lemah, menguatkan yang lemah. Roh Kudus turunlah. Rain on now. Holy Spirit rain. Buka kedua
penolong, Sang Pelindung, yaitu Roh Kudus yang diutus Bapa kepada setiap umat Tuhan. Haleluya. Mari bersuka cita Bapak Ibu Saudara, berikan tepuk tangan, sorak-sorak. Boleh sorakan, sorakan haleluya. Lebih lagi sorakan haleluya. Hati kami bersuka cita karena ada satu pribadi yang Tuhan utus kepada kami. Engkau mengutus Roh penghibur, Roh penolong, pelindung bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan Yesus, lawat setiap bangsa kami, lawat kota kami, lawat rumah tangga demi rumah tangga. Gerejamu Tuhan lawat. Terima kasih Tuhan. Dan kami siap menerima berkat yang daripadamu. Berkat kemenangan, berkat pemulihan. Hanya di dalam satu nama kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan luar biasa lagi bagi Allah kita. Lebih lagi bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Sekalipun perekonomian sulit kita hadapi saat ini, tapi kita percaya terlalu banyak cara yang akan dilakukan Tuhan untuk memberkati kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Kita yang akan dilimpahi Tuhan katakan amin. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyertakan. Katakan aku diberkati. Amin. Semua yang di rumah, dimanapun berada, kita akan diberkati Tuhan. Sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari lebih lagi bagi Tuhan, sumber berkat, sumber kelimpahan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Katakan dengan imanmu, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. katakan aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, ada sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kita yang diberkati Tuhan, berikan tepuk tangan yang luar biasa. Sama-sama kita katakan, Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. katakan lagi, sebab Allah sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sambil angkat tanganmu katakan, Berkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati,
Tuhan yang ada di rumah, angkat tanganmu di atas kepalamu, katakan, aku diberkati, Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi akan sempurna lebih lagi bagi Tuhan. Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi akan sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kita yang diberkati Tuhan, silakan duduk kembali. Terima kasih ya Tuhan. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bila selama kita hidup tetap memuji Tuhan. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, kami perlu anugerah-Mu. Nyatakan janjiku kepada. Mari sama-sama kita katakan janji kita kepada Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkan. Sedang sebab Tuhan bangkit berdiri dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkan
hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Jemaat saja, kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu. amin. Hatiku tetap, Hati kami tetap menyembah-Mu Tuhan. menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan, selama ku hidup, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Musik saja. Mari kita angkat doa kita di hadapan Tuhan. Tuhan, bila kami sampai minggu ini Tuhan, kami masih hidup, kami sadar Engkau punya tujuan yang khusus buat kehidupan kami. Engkau mau dalam hidup kami di dunia ini Tuhan, kami menjadi penyembah-penyembah, kami menjadi pribadi-pribadi yang hidup berkenan kepadamu Tuhan. Kami boleh berbuah lebat sepanjang nafas yang Tuhan beri dalam hidup kami. Karena itu kami mohon Tuhan mengurapi setiap kami, umat-umat-Mu yang ada di rumah masing-masing, yang sedang beribadah kepada Tuhan. Kami percaya Engkau juga hadir di dalam rumah daripada umat-umat-Mu untuk boleh menjamah, boleh memberkati, boleh menguatkan, boleh meneguhkan, dan boleh menerobos, menghasilkan mujizat-mujizat yang luar biasa. Sementara kami boleh beristirahat, kami boleh bekerja dari rumah, kami boleh beribadah dari rumah, kami boleh mengajar, kami boleh belajar dari rumah. Kami percaya ada sesuatu energi yang baru bagi kami, yang Tuhan sediakan pada waktu kami bersama-sama. Terus menyembah-Mu Tuhan, terus menyenangkan hati-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi sekeliling kami tidak akan mempengaruhi sukacita, damai sejahtera, ketenangan dan ketentraman yang Bapa telah sediakan melalui Kristus dalam hidup kami. Kami datang dengan hormat dan syukur. Engkau yang telah melakukannya bagi kami. Semua karena kemurahan-Mu, semua karena campur tangan Tuhan. Urabaka singkarabataka singkarararaba, horiarararaba sandarabahayarararaba. Bahkan Tuhan adalah Bapa yang masih mendengar seruan dan doa kami. Waktu kami berteriak minta tolong, kami percaya dari Tuhan datang pertolongan. Mari Bapak Ibu naikkan permohonan-Mu, disertai dengan ucapan syukur. Karena ada Allah di surga yang mendengar dan menjawab seruan kita dengan tanda-tanda ajaib, perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Katakan, dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa, dunia tak bisa. Sekali lagi, katakan dengan mantap. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Tepuk tangan bagi Tuhan kita.
Allah satu-satunya yang kita sembah. Haleluya, haleluya. Kami berbahagia dalam Tuhan, karena Tuhanlah sumber kebahagiaan buat hidup kami. Amin. Kami sadar kami sedang berada di negeri, di bumi yang sedang prihatin Tuhan. Karena kejadian COVID-19 yang masih menular hari-hari ini. Tetapi di dalam hadirat Tuhan kami percaya ada penghiburan, ada kesegaran. Karena itu kami suka diam dalam hadirat Tuhan. Kami boleh menikmati kasih sayang yang Tuhan perbaharui hari ke sehari. Terima kasih Tuhan. Bila Engkau izinkan kami sekali lagi boleh beribadah dari rumah, kami percaya ada berkat-berkat yang khusus yang Bapa telah sediakan bagi rumah umat-umat-Mu. Biarlah firman menerobos alat elektronik yang kami pakai, mengalirkan kuasa mujizat, kuasa kemurahan. Dan bila ada umat yang sedang mengalami sakit, Tuhan ulurkanlah tangan Tuhan yang menyembuhkan. Bangkitkan umat-umat-Mu. Tidak ada di antara kami tinggal sama, karena kami ada dalam hadirat Tuhan yang mengubah dan memulihkan kami. Bila saatnya kami mau duduk diam untuk mendengarkan pesan-pesan Tuhan, perkenanlah Bapa berbicara melalui hamba-Mu, supaya kami boleh menikmati kuasa firman yang akan membangkitkan iman. Dan dengan iman kami akan sanggup menang dalam setiap pergumulan kehidupan. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikannya dengan cara yang sangat sederhana. Urapi setiap mata untuk bisa melihat, telinga untuk bisa mendengar. Jamah hati kami dan urapi supaya kami boleh mengerti perkataan Tuhan. Dan urapi setiap pikiran untuk tunduk dan taat, berjalan selaras dengan firman Tuhan. So kami percaya di dalam firman-Mu kami akan teguh, kami akan berhasil Tuhan. Kami akan berbuah-buah sepanjang umur hidup kami. Berbicara bagi kami Tuhan, pakai hamba-Mu, sebab setiap umat-Mu sudah rindu mendengar perkataan Tuhan. Kami sambut semua kebenaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat penebus kami yang hidup, kami telah berdoa. Sama-sama kita yang percaya katakan, amin, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Silakan seluruh jemaat yang ada di rumah untuk boleh duduk kembali sambil boleh menikmati firman yang boleh kita dengar bersama-sama. Kita telah memasuki minggu yang pertama di bulan April. Karena itu minggu hari ini kita akan beribadah bersama-sama dengan perjamuan kudus. Karena itu bila perjamuan kudus sudah sampai di rumah Bapak Ibu, boleh didekatkan supaya nanti pada waktu kita akan masuk dalam perjamuan kita bisa langsung melaksanakannya. Ibu Bapak yang terkasih, hari Minggu ini saya ingin menyampaikan pesan tentang arti kehidupan. Ketika COVID-19 yang sedang menyebar dan menyerang seluruh dunia, maka ada satu hal yang paling ditakuti, yakni penyebaran COVID virus ini menggerogoti begitu banyak orang yang terinfeksi sehingga kematian menjadi begitu cepat. Beberapa waktu sebelumnya, maka sudah ada virus-virus. Contoh, kalau saudara-saudara bersin-bersin dulu ya, kalau sekarang harus pergi berobat. Kalau dulu itu biasa karena flu, karena ada virus flu. Tahun 2002, tahun 2003, maka di Hong Kong pernah ada sebuah virus, yaitu virus SARS. Saya ingat pada waktu itu saya tugas misi di Hong Kong. Dan setiap kali kami akan melewati imigrasi, maka kita akan disensor suhu tubuh. Dan puji Tuhan, tidak ada masalah dengan virus SARS. Kemudian muncul lagi virus MERS yang ada di Timur Tengah, yang merupakan perubahan atau perkembangan daripada virus SARS yang ada di Hong Kong. Dan kemudian kita juga kenal virus-virus yang lain seperti virus TBC, saudara-saudara, yang sudah merenggut begitu banyak jiwa. Dan yang terakhir di Sumatera Utara kita semua tahu ada virus babi. Saudara-saudara, tetapi kenapa COVID-19 ini begitu menakutkan? Jawabannya hanya satu, saudara-saudara. Sebab hanya dibutuhkan waktu yang begitu pendek untuk membawa kematian melalui virus ini. 14 hari. Bila tubuh kita tidak begitu kuat,
kita memiliki daya tahan yang lemah, maka kematian akan datang. Bahkan selanjutnya kematian datang mendekat kepada orang-orang yang dekat dengan orang yang telah menjadi korban. Bapak Ibu yang terkasih, kalau sekedar sakit biasa kita banyak mengalaminya. Tetapi ketika virus ini datang, seluruh dunia mengalami kepanikan. Lockdown di mana-mana. Puji Tuhan, presiden kita dengan bijaksana bisa mengambil keputusan yang tepat. Sehingga kita masih bisa beraktivitas dan tidak kolaps secara ekonomi. Di negara-negara lain, waktu lockdown tiba, maka bahkan ada orang-orang yang tidak bisa punya makan. Ada, saudara, ketakutan yang luar biasa. Di India, ketika lockdown terjadi, terpaksa pekerja-pekerja yang harus pulang kampung, jalan kaki, bayangkan. Berhari-hari mereka jalan kaki, tanpa makan. Saudara, puji Tuhan, di negeri kita tidak sampai terjadi seperti itu. Kenapa banyak orang takut dengan COVID-19? Karena ada kematian yang begitu menakutkan. Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan. Benar, di dalam perjalanan kehidupan kita, pada waktu kita berhadapan dengan COVID-19 ini, maka diberikan anjuran bagi kita. Kita perlu memiliki social distancing, saudara. Dan sekarang ini sudah berubah menjadi physical distancing. Jaga jarak pada waktu kita berkomunikasi 1,5 meter. Karena itu hari ini Bapak Ibu tidak beribadah di gereja, beribadah di rumah. Karena kita menghormati anjuran daripada pemerintah. Merupakan bentuk kebijaksanaan waktu kita menjalani dunia yang sedang bergumul hari-hari ini dengan bahaya yang mengerikan. Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, ada hal yang firman Tuhan katakan di dalam Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Ada beberapa anak-anak Tuhan berkata, kenapa kita harus takut dengan virus? Bukankah kuasa Tuhan lebih hebat? Amin. Tapi kita juga sadar iman kita belum sempurna. Di dalam 2 Petrus pasal yang pertama disebut bahwa iman harus bertumbuh, harus ditambahkan dengan pengetahuan. Dan menurut pengetahuan, cara untuk memutuskan penyebaran daripada virus corona ini adalah dengan cara kita menjaga jarak satu dengan yang lain. Supaya setelah 14 hari yang terinfeksi virus ini bisa bergumul dan menang karena kekebalan tubuhnya, maka virus akan berhenti hanya kepada dia dan tidak perlu pindah kepada yang lain. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di penyebaran pandemi COVID-19 ini, saudara-saudara, saya mendapat banyak sekali kiriman tentang fakta-fakta. Maaf saudara-saudara, sudah lebih daripada 20 pendeta pulang ke rumah Bapak melalui virus ini. Saudara, kita tidak bisa anggap remeh virus ini. Bahkan ada 3 orang di antaranya memiliki hubungan yang dekat dengan gereja kita. Dekat sekali. Saya berapa kali makan dengan mereka, tentu saja di waktu yang lampau. Tapi hari ini mereka sudah pulang ke rumah Bapa. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, waktu saya pertama kali mendengar hamba-hamba Tuhan ini dipanggil oleh Tuhan, ada rasa kesedihan dalam hati. Dan ada sebuah pertanyaan, Tuhan, kenapa semua ini bisa terjadi? Kenapa orang-orang yang begitu mengasihi Tuhan panggil pulang? Dan saya masuk dalam perenungan yang cukup lama, sampai akhirnya saya teringat perkataan-perkataan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, dalam hidup ini kita punya banyak pergumulan. Tapi semua pergumulan memiliki jawaban yang pasti dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kalau engkau ada di rumah hari ini, saudara, Alkitab berkata, pencobaan-pencobaan yang kau alami adalah pencobaan biasa. Katakan bersama-sama, pencobaan biasa. Bahwa ada jalan keluar. Karena Tuhan tidak akan memberikan pencobaan melebihi kekuatan kita. Kekuatan manusia. Kekuatan manusia tidak sanggup melewati persoalan. Apalagi kalau manusianya ada roh Allah. Roh Allah akan memberikan kepada kita hikmat supaya kita bisa mengatasi pergumulan-pergumulan dalam kehidupan ini. Waktu pertanyaan ini muncul dalam hati saya, Tuhan,
Kenapa orang-orang yang begitu mengasihi Tuhan engkau panggil pulang? Maka saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya menemukan sebuah kebenaran yang diungkap oleh Rasul Paulus dan merupakan pesan yang saya ingin sampaikan bagi sidang jemaat Tuhan hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yakni di dalam Filipi pasal yang pertama. Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu yang terkasih yang ada di rumah, siapa di antara saudara yang mau beruntung? Angkat tangan. Arahkan ke layar ya. Saya Pak. Amin. Ya, tidak ada yang mau rugi. Maka kita beri nama anak kita si untung. Supaya kita akan selalu beruntung. Saudara-saudara yang dikasihi oleh, apa kata firman Tuhan? Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-20 sampai 24. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Lalu ayat yang ke-21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Ayat 23, aku didesak dari dua pihak, yaitu aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Ayat 24, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Paulus menyampaikan sebuah perkataan yang memberikan kita pengertian tentang kehidupan dan kematian bagi orang percaya. Bahwa dalam segala keadaan Tuhan mau dimuliakan dalam hidup kita. Hal yang pertama yang Tuhan mau kita sadar bersama-sama sebagai orang-orang percaya, yakni Tuhan mau hidup kita tidak mendatangkan hal-hal yang memalukan. Bukan malu-maluin. Tuhan mau hidup ini Kristus nyata dimuliakan dalam kehidupan kita. Baik oleh hidup maupun oleh kematian orang percaya. Jadi kematian orang percaya tidak pernah mendatangkan hal-hal yang buruk, saudara-saudara. Karena kehidupan yang Kristus sediakan akan mengakibatkan hidup dan mati kita selalu memuliakan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ada anak Tuhan yang mengalami pergumulan dan berakhir dengan kematian. Saya ingat saya dengar sebuah kesaksian diterjemahkan karena bahasa Mandarin, saudara-saudara. Waktu itu saya ada di Hong Kong, saudara-saudara. Saya dengar kesaksian, di pikiran saya pasti ujung daripada kesaksian ini orang yang sakit kanker ini akan sembuh. Tapi saudara-saudara, karena waktu itu bukan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kan gampang, tinggal munduri, majukan, sudah tahu cerita akhir. Ini tidak bisa, harus ditunggu. Saudara-saudara, hari demi hari dia makin drop. Dan terakhir dia meninggal dunia. Saudara-saudara, tapi anak Tuhan ini betul-betul memuliakan Tuhan dalam seluruh proses. Sehingga semua keluarganya yang belum percaya pada waktu itu, mereka menjadi percaya kepada Kristus karena mereka melihat kasih Tuhan yang hebat yang telah berlaku bagi orang yang mengalami penyakit kanker ini. Saudara-saudara, hidup bahkan mati pun bisa memuliakan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saya juga teringat, saudara-saudara yang terkasih, ada sebuah potongan daripada kisah dalam film yang terkenal beberapa tahun yang lalu, yaitu film Titanic, saudara-saudara. Mungkin ada di antara bapak-bapak, ibu-ibu pernah nonton ini, anak-anak mungkin belum pernah nonton karena itu film cukup lama. Cerita tentang ada sebuah kapal yang besar yang melintasi Samudra Atlantik. Dan karena kapal itu begitu besar, sang pembuatnya berkata, bahkan Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Tapi satu kali kapal itu lewat dan dia tidak sadar. Sudah ada pemberitahuan di bawah, ada gunung es. Karena terlalu percaya diri, nakodanya terus saja, saudara. Dan tiba-tiba kapal itu robek sampingnya, saudara. Dan mulai tenggelam. Di dalam satu cuplikan film ini, saudara, ada orang-orang yang
memainkan musik. Mereka tentu orang-orang percaya. Sementara semua orang sedang panik. Lalu ada lagu yang mereka nyanyikan dalam menggunakan biola. Lagu itu berjudul Semakin Dekat Tuhan. Refrennya seperti ini. Inilah doaku, dekat kepadamu, semakin dekat Tuhan kepadamu. Hanya orang percaya yang berani berhadapan dengan kematian tanpa ketakutan. Saudara-saudara, saya berdoa biar dalam hidup dan mati kita boleh memuliakan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kemudian hal yang kedua, Paulus mengatakan dan mengajarkan kepada kita bahwa hidup harus untuk Kristus. Ayatnya berkata, bagiku hidup adalah Kristus. Hidup adalah untuk Kristus. Sehingga ketika kematian tiba, maka keuntungan akan menjadi bagian kita. Semua kita yang ingin beruntung, wow, engkau akan dapat untung lebih besar pada waktu engkau kembali ke rumah Bapa ketika kematian datang. Karena itu saudara, waktu saya mengerti hal ini, wow, tidak ada kesedihan. Saya menghormati pahlawan-pahlawan, hamba-hamba Tuhan yang telah bekerja begitu lama dalam ladang Tuhan, yang sudah pulang lebih dulu, karena mereka telah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Kita perlu menyerahkan kehidupan kita, sebab Paulus berkata, bagiku hidup adalah untuk Kristus. Semua kita, bukan karena COVID-19 ini saja saudara, kita berdoa sungguh-sungguh Tuhan lindungi saya. Tidak saudara, tapi di seluruh perjalanan hidup kita berikutnya, mari kita serahkan kehidupan kita kepada Tuhan, agar Tuhan membentuk seluruh perjalanan kehidupan kita. Bila ada hal-hal yang kotor dari hidup kita, biar Tuhan mengambilnya. Tuhan membentuknya menjadi bejana yang baru dan dapat dipakai menjadi alat yang memuliakan Tuhan. Paulus berkata dalam Galatia 2 ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Paulus berkata aku hidup tapi aku tidak sendiri. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sebentar kita akan mengangkat perjamuan untuk mengingat karya Kristus, karena dia sangat mengasihi kita. Paulus berkata, aku hidup tapi bukan aku lagi, tapi aku hidup bersama-sama dengan Kristus. Kita perlu menyerahkan diri kita ke dalam kehendak Tuhan. Sebab kehendak manusia selalu ingin kebebasan. Anak-anak berkata, kenapa saya dikekang dengan begitu banyak peraturan? Sebab manusia ingin hidup bebas. Tetapi dalam kebebasan yang Tuhan beri bagi kita, mari kita sadari ada rencana Tuhan yang jauh lebih besar yang Tuhan sudah sediakan buat kehidupan kita. Dan kalau kita mau menyerahkan hidup kita, dia akan menuntun kita menggenapi satu demi satu rencananya. Bahkan rencana yang indah sejak masa muda kita. Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan. Namun kita hidup tapi bukan lagi kita, melainkan Kristus yang hidup dalam kita. Dimulai dengan ketika kita membuka diri kita untuk menerima Kristus. Dan kita akan nikmati jalan-jalan yang luar biasa dari Tuhan buat perjalanan kehidupan kita. Saudara-saudara, sebagai gembala daripada jemaat di tempat ini, saudara-saudara, saya mau bersaksi kepada seluruh jemaat. Saya lahir dari keluarga yang sangat sederhana. Ayah saya seorang pegawai negeri dulu, saudara-saudara. Sampai saya menyerahkan hidup, beliau masih pegawai negeri. Sekarang beliau telah pensiun. Lahir di pedalaman, saudara-saudara. Umur 14 tahun saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan Tuhan memanggil saya. Dan saya serahkan hidup saya kepada Tuhan. Lalu saya sekolah Alkitab umur 18 tahun ke Pulau Jawa. Dan setelah sekolah
maka saya diutus ke Sumatera Utara. Saudara-saudara, saya mau beritahu, apa yang saya alami jauh sekali daripada apa yang saya pernah rencanakan. Rencana saya kecil, saudara, paling 5. Yang Tuhan kasih itu bisa 15, saudara. Saudara, oleh anugerah Tuhan, saya sudah pergi ke begitu banyak negara, saudara. Dulu saya tidak mengerti luar negeri. Saya hanya pikir luar negeri itu adalah Amerika saja, saudara. Karena ada orang bule yang saya kenal dari kecil, saudara. Tapi oleh anugerah daripada Tuhan, saya sudah pergi hampir semua benua. Kecuali satu, saudara, Australia. Padahal Australia paling dekat, saudara. Tentu saja bukan dengan kekuatan, tetapi waktu saya serahkan hidup saya dalam anugerah Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan menyediakan yang jauh lebih baik. Saya dorong kita semua, mari kita serahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Upah atas apa yang telah mereka lakukan bagi Tuhan. Tuhan berkata mereka berbahagia karena mereka disatukan dengan Kristus. Dan semua pekerjaan-pekerjaan mereka akan menyertai mereka. Saya beritahu anak-anak Tuhan, apapun yang kita lakukan selama hidup ini untuk Tuhan, tidak ada satupun yang sia-sia. Saudara beribadah, saudara menjadi pendoa, saudara menjadi diaken, saudara memberi persembahan karena saudara menghormati Tuhan. Saudara mendukung penginjilan dengan mengirimkan uang saudara untuk pembukaan gereja-gereja cabang, untuk mendukung gereja-gereja yang kurang mampu. Saudara-saudara, semua itu akan diperhitungkan oleh Tuhan dan Tuhan akan membalasnya bagi kehidupan kita. Tuhan akan membalas dengan ukuran Tuhan dan bukan ukuran kita. Di dalam kehidupan ini, kalau kita sadar hal ini, maka tidak ada lagi keluhan kepada keadilan daripada Tuhan. Kata, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Kalau hanya untuk hidup sekarang kita percaya kepada Tuhan, kita akan sangat kecewa, saudara. Karena di dunia ini tidak ada keadilan. Keadilan nanti, saudara. Pada waktu hakim yang adil itu datang, dia akan memberikan keadilan, yaitu upah bagi setiap kita yang sungguh-sungguh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat fakta dalam hidup ini, di dalam Alkitab saja, saudara, 12 murid Tuhan Yesus, 12 ini, satu yaitu Yudas, mengkhianati Tuhan dan diganti dengan Matias. Jadi 12 rasul kembali ditambah dengan Rasul Paulus. Dari 13 rasul yang hebat ini, saudara-saudara, hanya ada satu yang meninggalnya itu meninggal karena tua. Yang lain semua meninggal karena penganiayaan dan penderitaan. Apakah mereka sial? Tidak, saudara-saudara. Mereka bahagia. Bahkan ada satu martir yang pertama, ketika dia akan dilempari, dia memandang kepada surga. Dan dia melihat Tuhan Yesus berdiri memberi penghormatan kepada tugasnya yang terakhir sebagai saksi Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hanya Rasul Yohanes anak Zebedeus saja yang meninggal dalam usia lanjut. Tapi dia juga pernah mengalami hukuman mati. Dia digoreng di dalam belanga. Dan dia tidak mati karena itu raja berkata hukuman sudah dijalankan dan dia dianggap telah mati. Tapi tidak mati. Semua ada penganiayaan. Itu bukan ketidakadilan, saudara. Itu adalah yang Tuhan sediakan bagi anak-anak Tuhan yang mau mengasihi Tuhan. Dan mereka telah membuktikan iman mereka sampai akhir mereka mengasihi Tuhan. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Tuhan mau kita sadar kebangkitan Kristus yang kita rayakan melalui perjamuan Tuhan, yaitu kita makan roti dan minum anggur untuk mengingat kematian dan kebangkitan Kristus. Kristus mati sebagai jaminan kebangkitan bagi kita orang-orang percaya. Karena itu saudara-saudara kita yang lebih dahulu meninggal, mereka sedang beristirahat untuk menanti kedatangan Kristus ketika sangkakala Allah ditiupkan. Karena Tuhan menyediakan kebangkitan buat kehidupan kita. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-23. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Itu adalah kebangkitan yang akan terjadi secara berurutan.
Kristus sudah dibangkitkan. Lalu orang-orang percaya waktu kedatangannya juga akan dibangkitkan untuk menikmati hidup yang kekal yang Bapa telah sediakan. Kita semua akan dibangkitkan pada akhir zaman dan menerima hidup yang kekal dan upah dalam keabadian. Dan upah itu tidak habis-habis. Saudara-saudara, bukan hanya untuk 10 tahun, 100 tahun, tetapi upah yang akan kita nikmati dalam kekekalan. Karena itu saudara-saudara, Paulus berkata, dia tidak mau menukarkan segala yang dia telah terima dari Kristus dengan apapun juga. Saudara-saudara yang terkasih, dia berkata, dalam kehidupan ini, dia akan sungguh-sungguh menyambut semua yang Tuhan rancang buat hidup kita. Supaya waktunya tiba, maka Kristus akan berkata, berbahagialah engkau hambaku yang telah bekerja atas semua pekerjaan yang telah engkau lakukan. Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-21. Maka kata Tuhan itu kepada hambanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ini adalah perkataan Tuhan yang sama yang Tuhan ucapkan kepada orang yang mengembangkan 2 talenta menjadi 4, yang mengembangkan 5 talenta menjadi 10, karena mereka setia melipat gandakan talenta mereka. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita gunakan talenta-talenta yang Tuhan percayakan buat kehidupan kita. Dalam hidup yang Tuhan itu beri, mari kita berbuah-buah yang lebat. Yang setuju katakan amin. Dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, tugas yang Tuhan beri kepada kita adalah dalam hidup yang Tuhan percayakan ini, mari kita berbuah. Yang mau katakan amin. Mulailah berbuah dari rumah, mulailah tunjukkan kasih kepada anak-anak, mulailah tunjukkan kasih kepada suami atau kepada istri, dan mari kita boleh bertumbuh, menghasilkan buah-buah lebih luas lagi dalam pelayanan maupun di dalam kehidupan sosial kita. Saudara, saya berdoa di waktu-waktu kita physical distancing ini, waktu kita menyendiri, maka saudara-saudara, semua kita boleh mengerjakan tugas-tugas kita untuk terus berbuah bagi kerajaan Allah. Mari kita siapkan diri kita siapkan perjamuan kita, dan kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami ingin mengasihi Tuhan lebih daripada hari-hari yang lalu. Bahkan tolong kami untuk bisa mengasihi Engkau seperti Engkau mengasihi kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar ku memuliakan nama-Mu seumur hidupku dan mengasihi-Mu hari ini lebih dari yang lalu. Biar ku menyenangkan hati-Mu sepanjang hayatku, Yesus, Yesus, ku cinta selamanya. Katakan, aku ingin memiliki hati seperti Tuhan. Aku ingin memiliki hati yang seperti-Mu. Aku rindu. Mari kita semua bangkit berdiri dan siapkan perjamuan. Seperti Kau mengasihi-Ku, biar ku memuliakan nama
setiap umat-Mu untuk boleh masuk dalam perjamuan Tuhan. Biar dengan cara yang benar, yaitu cara yang menghormati perjamuan Tuhan. Kami boleh mengingat karya Kristus dalam hidup kami. Engkau telah mati bagi kami. Di hari yang ketiga Engkau bangkit untuk memberi kepada kami jaminan kebangkitan bagi yang percaya. Terima kasih Tuhan. Layakkan kami dan berkati perjamuan Tuhan menjadi berkat bagi setiap rumah tangga. Tuhan jauhkan wabah dari kehidupan keluarga-keluarga umat-Mu. Kami boleh hidup di bawah surga yang terbuka. Kami sambut perjamuan dengan penuh hormat. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan. Tuhan mengambil roti. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Umat Tuhan yang terkasih, bukankah roti yang kita angkat ini adalah persekutuan kita di dalam tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Yesus. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan. Lalu Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Umat Tuhan yang terkasih, darahnya dicurahkan untuk menjadi perlindungan bagi kita. Bukankah cawan yang kita angkat ini adalah persekutuan kita di dalam darah Kristus? Minumlah dalam nama Yesus. Mari kita buka kedua tangan kita. Kita bersyukur untuk penembusan darah Yesus dan perlindungan. Terima kasih Aba. Oh rapata kasih karabata kasih karabata. Oh rabaya shikarabata. Firman-Mu berkata, dan aku hidup tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam kami. Kami mau gunakan hidup ini Tuhan untuk berbuah yang lebat. Bukan dengan kekuatan kami, tetapi dengan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kami. Kami melepaskan berkat bagi segenap umat-Mu yang ada di rumah ya Tuhan. Berkat dari hadirat Tuhan, yaitu berkat pemulihan, berkat kesembuhan, berkat kekuatan yang baru, berkat hikmat dalam nama Yesus. Turun bagi anak-anak-Mu, terima dalam nama Yesus. Oh kalau ada yang takut, angkat ketakutan Tuhan. Karena Kristus telah mati bagi kita dan kebangkitannya menjamin kebangkitan kita. Oh rabakata karabasiki alalalalalalala. Kami bersyukur Tuhan, korban-Mu ajaib, korban-Mu hebat Tuhan. Kirala bayaralalalala masiki kiralalalala. Kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Dan memperluas daerahku. Biar tangan Tuhan menyertai kami. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Kesakitan dijauhkan hingga kesakitan tidak menimpa. Sekali lagi kesakitan tidak menimpa. Hingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati umat-Mu dengan berkat berlimpah-limpah. Tuhan memperluas
daerah pengaruh daripada umat-umat-Mu. Dan tangan Tuhan akan mengusir semua bala dari kehidupan kami. Kami jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kami akan berbuah lebat, sehingga ketika kematian tiba buat hidup kami menjadi orang-orang yang beruntung ya Tuhan. Karena kami boleh nikmati semua buah dari apa yang kami telah kerjakan. Kami berdoa untuk negeri kami Indonesia. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden. Berikan hikmat yang berlimpah-limpah bagi kedua hamba-Mu Tuhan. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju, tolong ya Tuhan untuk boleh mengambil kebijakan yang tepat untuk berhadapan dengan COVID-19 dan pemulihan ekonomi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk para gubernur, para wali kota bupati, berkati Tuhan, Muspida, baik tingkat 2, tingkat 1, untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang strategis yang tepat bagi setiap wilayah. Kami berdoa untuk Sumatera Utara, kami bersyukur untuk kota Tebing Tinggi, aman dalam naungan Tuhan. Tuhan jauhkan ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan luputkan dari bahaya. Tuhan lindungi dengan tudung kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengangkat tangan memberkati kota kudus Yerusalem. Kami berkata shalom bagimu, shalom dan shalva, kemakmuran dan keselamatan turun bagimu. Dan juga mengalir berkat yang sama bagi orang-orang yang mencintai Yerusalem. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk segenap umat-Mu. Bila kami akan membawa persembahan-persembahan kami, tanda kami mengasihi Engkau Tuhan. Melalui transfer Tuhan, bank yang ada Tuhan. Tuhan memberkati persembahan umat-Mu. Biar persembahan ini membawa keharuman bagi nama Tuhan. Dan bisa menolong begitu banyak orang. Terima kasih Bapa. Bila kami akan mengakhiri ibadah kami minggu hari ini Tuhan. Bapak berkenan membuka tingkap-tingkap langit untuk mencurahkan berkat yang khusus di awal bulan April ini. Umat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, angkat tangan dan wajahmu. Terimalah berkat dari surga. Berkat yang membuat Efraim dan Manasye istimewa. Berkat dari Abraham, Ishak dan Yakub yang menjadikan mereka berhasil dan beruntung. Berkat dari Allah Bapa, sumber kekuatan, kasih yang sempurna dalam Kristus Yesus, dan persekutuan penghiburan sukacita Roh Kudus menjadi milik kita hari ini, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya terima berkat berlimpah-limpah, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan dengan sukacita. Selamat hari Minggu, selamat menikmati perjalanan sepanjang minggu, di mana kita boleh menikmati kebersamaan dengan keluarga dan boleh beraktivitas dari rumah. Kiranya Tuhan memberikan hal-hal yang baru dalam hidup Bapak Ibu jemaat Tuhan, sehingga kita akan nikmati setiap hari menjadi hari-hari yang indah. Tuhan bersama dengan kita. Shalom. Amin. Shalom seluruh keluarga besar GBI Sutoyo Tebing Tinggi. Selamat hari Minggu. Selamat kita boleh datang beribadah kepada Tuhan. Ada beberapa pengumuman di minggu tanggal 5 April ini. Yang pertama, seluruh kegiatan pelayanan kita, ibadah kita diselenggarakan secara online dengan menggunakan YouTube, yaitu YouTube GBI Sutoyo. Kebaktian FA, kebaktian pemuda, ibadah raya pagi hari jam 8 pagi, jam 10 pagi, dan yang jam 18 malam, itu akan dilaksanakan secara online. Karena itu jemaat dapat mengikuti secara langsung dari YouTube, dari rumah atau dari kamar masing-masing. Kemudian pengumuman yang kedua, seluruh keperluan pelayanan bagi jemaat dapat terus menghubungi dengan cara menghubungi ketua-ketua FA masing-masing untuk keperluan-keperluan pelayanan, dan ketua-ketua FA akan menghubungi para pengerja sesuai dengan kebutuhan dari pelayanan. Kemudian pengumuman yang ketiga, bagi jemaat yang mengalami kesulitan untuk keperluan makan, dapat menghubungi ketua-ketua FA untuk dapat disediakan untuk keperluan makan mereka dari pelayanan diakonia. Kemudian pengumuman yang keempat, jemaat yang hendak memberikan persembahan, karena kita sudah memasuki minggu yang pertama, baik itu persembahan ucapan syukur, baik itu persembahan diakonia, persembahan misi, juga persembahan buah sulung, karena sebentar lagi kita akan masuk dalam Paskah, dan juga persembahan persepuluhan dan persembahan-persembahan lain yang Tuhan itu gerakan untuk saudara-saudara berikan kepada Tuhan. Saudara dapat memberikan melalui Bank BRI dengan atas nama GBI Sutoyo Tebing dengan nomor rekening yang tertera di bawah ini. Dan setelah saudara-saudara mentransferkan, saudara dapat mengirimkan
slip daripada pengiriman itu kepada nomor WA dari bagian keuangan yang tertera di bawah ini. Pengumuman yang kelima, yang terakhir tetapi sangat penting, dalam menyambut perayaan Jumat Agung, maka seluruh keluarga dapat mengambil roti perjamuan dan anggur perjamuan di gereja. Kami telah menyediakan paket-paket untuk masing-masing keluarga. Saudara boleh mengambil di jam kerja mulai Senin sampai Sabtu pukul 8 sampai pukul 12. Supaya pada waktu pelaksanaan Jumat Agung, semua keluarga-keluarga GBI Sutoyo dapat merayakan bersama-sama secara streaming ibadah Jumat Agung yang mulia. Demikian pengumuman bagi kita semua. Selamat beribadah, selamat menjalani hari-hari yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.